Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakapolres, yang saya hormati rekan-rekan Kabak, para kasat, para kapolsek, para kasih, para perwira utama, bintara dan banyak sekalian, baik dari satuan jajaran Restabes Palembang, demikian juga BKO dari Polda Sumatera Selatan. Dengan segala limpahan dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul di aula ini, di mimbar ini, dengan kondisi yang sehat. Dan tentunya ini wajib kita syukuri. Kita masih mendapatkan kepercayaan dari Yang Maha Kuasa untuk bisa hadir, untuk bisa memegang amanah yang diberikan kepada negara kita dalam pengamanan pemilu tahun 2024. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya rekan-rekan pada hari ini saya menyampaikan dengan kehadiran di ruangan ini yang notabene hari ini antara hari libur nasional, hari Isra Mi'raj, sebagaimana seluruh umat muslim dan muslimah memperingati hari tersebut. Saya mohon maaf pada kesempatan hari ini yang notabene hari libur, saya harus menghadirkan seluruh anggota, terutama anggota yang terlibat dalam pengamanan TPS tahun 2024 pemilu kali ini. Sebagai satuan Kota Besar Palembang, tentunya sudah menjadikan bagian utama tugasnya kehadiran anggota polisi dalam rangka kesiapsiagaannya menjaga keamanan di Kota Palembang ini. Apabila kita menengok rekan-rekan kita di kota besar lainnya, tentunya kesiapsiagaan sudah menjadikan rutinitas kita dalam tugas kepolisian sehari-hari ini.
Oleh karena itu saya berharap rekan-rekan bisa memahami situasi ini yang pada akhirnya dengan waktu yang sudah semakin terbatas, kehadiran kita bisa memaksimalkan misi yang akan rekan-rekan kepada di lapangan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, hari ini sengaja kita fokuskan kehadiran rekan-rekan dalam satu ruangan, tentunya dengan posisi duduk, dengan rekan-rekan mendapatkan snack. Diharapkan rekan-rekan bisa sesama, sekali lagi secara sesama, bisa mendengarkan arahan dengan baik. Yang harapannya arahan ini sebagai bekal rekan-rekan nantinya pada pengamanan tempat pemungutan suara pemilu tahun 2024 yang akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Tinggal 6 hari kerja lagi. Kita diharapkan bisa maksimal menjaga dan mengawal proses pemungutan suara yang akan digelar di TPS. Kemungkinan hanya Polrestabes Palembang yang menyempatkan menghadirkan seluruh anggota yang menjalankan pengamanan TPS yang akan digelar nanti. Sekali lagi saya garis bawahi, kemungkinan hanya Polrestabes Palembang yang menggelar acara ini. Kenapa demikian? Karena tanggal 13 nanti rekan-rekan akan apel dan pasukan yang tentunya untuk memberikan materi dan pembekalan kita tidak sempat tahu. Apel dan pasukan sejatinya hanya dalam rangka untuk mengecek kuantitas kekuatan yang akan dihadirkan. Namun untuk memberikan pembekalan dengan suasana yang nyaman, dengan suasana yang tenang, dengan situasi yang kondusif, rekan-rekan bisa secara sesama bisa mendengarkan. Tentunya dengan hari ini diharapkan rekan-rekan memiliki pengetahuan, memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan rekan-rekan yang tidak pernah mendapatkan pembekalan. Sekali lagi saya mengharapkan rekan-rekan yang mendapatkan pembekalan pada pelaksanaannya tidak melanggar pelanggaran, tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang tercela yang dapat menurunkan marwah kepolisian dalam menjaga keamanan tempat pemungutan suara. Saya berharap lagi rekan-rekan yang mendapatkan pembekalan akan lebih memiliki pengetahuan, lebih bisa menyaksikan secara seksama kondisi terkini yang ada di TPS masing-masing. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan beberapa direktif perhatian guna rekan-rekan mendapatkan pembekalan pada pengamanan TPS tanggal 14 Agustus. Rekan-rekan nanti yang mengamankan TPS akan mendapatkan
akan mendapatkan nilai sebagaimana nominal yang diberikan negara pada kita. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, silakan membuka panelnya. Perawatan pada pengamanan TPS bermacam-macam. Yang pertama tentunya ketidaksiapan kelompok petugas pemungutan suara yang notabene menjadi mitra rekan-rekan tandem, di mana rekan-rekan nanti akan menjaga pengamanan, harus rekan-rekan perhatikan. Saya berharap setelah ini, setelah pemutaran ini, rekan-rekan segera mengenali TPS yang menjadi objek pengamanan. Pada hari ini nanti akan dikeluarkan surat perintah petugas yang akan mengamankan TPS. Tolong dilihat secara sesama di mana rekan-rekan nanti akan bertugas di TPS berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, tolong dikenali. Yang berikut saya nitip pada rekan-rekan sekalian, setelah mengenali TPS-nya, agar mengenali perangkatnya, petugas KPPS-nya, supaya rekan-rekan secara kebatinan tidak ada jarak, tidak merasakan, tidak merasakan pada saatnya nanti tanggal 13 maupun 14. Harus rekan-rekan sekalian, setelah rekan-rekan mengenali tentunya dengan mendapatkan nomor teleponnya petugas KPPS, demikian juga nantinya petugas pengamanan lainnya yaitu Linmas. Kalau rekan-rekan berkomunikasi yang baik, tugas rekan-rekan hanya menjaga keamanan, mengawal keberlangsungan pada saat berlangsungnya pemungutan suara. Rekan-rekan berdiri di luar TPS. Sekali lagi, rekan-rekan berdiri di luar TPS. Rekan-rekan dilarang masuk di lokasi TPS selama tidak diminta oleh petugas KPPS. Ingat, rekan-rekan dilarang masuk ke TPS kecuali ada permintaan masuk dari petugas KPPS, karena ada suatu kepentingan yang harus rekan-rekan amankan. Saya berharap rekan-rekan tidak bersuara. Rekan-rekan hanya menjaga keamanan secara fisik maupun psikis terhadap petugas KPPS. Demikian juga material logistik. Demikian juga kegiatan yang berlangsung di tempat tersebut. Rekan-rekan tidak memberikan pendapat. Tolong dijaga kebiasaan-kebiasaan yang tentunya tanpa rekan-rekan sadari kelatahan sering terjadi. Lagi rekan-rekan hanya menjaga cara fisik maupun psikis pribadi petugas KPPS selama ada di TPS. Sekali lagi, selama ada di TPS. Kemudian menjaga logistik pemilu yang ada di TPS. Kemudian menjaga kegiatan
tentunya pola pengamanan yang nantinya akan diterapkan berbeda-beda. Ada TPS yang berstatus sebagai pola pengamanannya dalam situasi yang kurang rawan. Ada TPS yang terpola TPS yang rawan. Ada TPS yang terpola TPS sangat rawan. Tiga kriteria ini sudah kita perhitungkan petugas-petugas yang mengamankan. Kehadiran rekan-rekan yang berpasangan ketika mengamankan TPS, ketika keberlangsungan TPS, kegiatan pemungutan suara, rekan-rekan harus selalu bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Hal tersebut dikandung maksud agar kesaksian kegiatan pengamanan yang rekan-rekan lakukan memiliki pembenaran dari mitra rekan-rekan, bukan karena pendapat rekan-rekan sendiri. Jadi saya minta tolong kegiatannya selalu bersama-sama petugas yang mengamankan TPS. Sebagai contoh, TPS dengan pola ataupun situasi yang kurang rawan, dua petugas TPS dari kepolisian mengamankan paling banyak 8 TPS, paling sedikit 5 TPS, dengan petugas lintasnya berjumlah 16. Masing-masing TPS ada 2 personil lintas. Rekan-rekan mengenali nomor teleponnya. Rekan-rekan bisa titip pesan. Seandainya saya berjalan patroli ke TPS yang satunya, tolong ingatkan saya kalau ada apa-apa yang terjadi. Rekan-rekan berjalan dari TPS ke TPS secara bersama-sama dengan anggota kepolisian. Sekali lagi diharapkan hal-hal yang terjadi kesaksiannya bukan karena pribadi satu orang, tapi karena kedua orang itu bersama-sama melihat hal-hal yang perlu dilakukan. Tidak ada anggota yang berjalan sendiri-sendiri. Semua selalu bersama-sama. Sehingga kesaksian-kesaksian yang mereka lihat dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sekali lagi kita berharap seluruh baik kesiapan personelnya maupun kesiapan tempat pemungutan suara. Di situ rekan-rekan bisa menilai mana melakukan sesuatu pada pimpinan secara berjenjang. Sehingga rekan-rekan ketika dilaporkan bisa melaporkan hal-hal yang mungkin diperlukan tindakan-tindakan yang terukur pada saat pemungutan suara. Sekali lagi kita berharap personel, sarana dan prasarana maupun kondisi cuaca dan medan mendukung untuk kita mengamankan tempat pemungutan suara. Saat ini kita memasuki musim hujan. Untuk hadir
menjalankan amanah sebagai petugas keamanan di TPS. Hari ini khusus yang dari Polrestabes mendapatkan bantuan dari Bapak Kapolda, jas hujan, demikian juga tas yang jumlahnya terbatas, yaitu kurang lebih 1.200. Nanti rekan-rekan pada polsek-polsek tertentu yang menurut penilaian kami penggalaran kegiatan pemungutan suara menjadikan poin utama kita demi kelancaran proses pemungutan suara. Itulah utamanya rekan-rekan berada di TPS. Sekali lagi, itulah tujuan utama rekan-rekan berada di TPS, sehingga penggelaran pemungutan suara bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sekali lagi, sesuai dengan waktu, khususnya jam C yang telah ditetapkan. Pemungutan suara akan dimulai pada pukul 07.00 hingga 13.00. Berikut dilakukan kegiatan penghitungan suara yang telah dilakukan pemungutan suara di TPS. Selanjutnya, dengan dihadiri petugas KPPS, saksi-saksi yang ada akan menandatangani berita acara di tempat, formulir hasil pemungutan suara di TPS. Inilah salah satu poin utama yang harus rekan-rekan perhatikan keamanannya. Karena dengan hasil di TPS itulah satu menjadikan penentuan atau menjadikan dasar utama secara terpusat nanti akan terkirimkan melalui media yang ada. Setiap petugas KPPS, setiap saksi akan mendapatkan salinan hasil penghitungan di TPS secara dokumentasi, yang selanjutnya di tempat TPS tersebut akan dilakukan pengiriman secara online ke pusat. Itulah dasar utama penghitungan yang ada. Kalau itu berjalan dengan lancar, insya Allah tahapan-tahapan berikutnya paripurna, baik itu di PPK di KPU ada masalah. Lagi pointernya adalah penghitungan di TPS, penandatangan berita acara hasil, pengiriman proposal online, kemudian paripurna di PPK, demikian juga paripurna di KPU. Itu menjadikan poin utama. Maka logistik yang melindungi harus tetap kita amankan guna diperlukan pada suatu saat pembuktian rapat paripurna yang ada di PPK. Rekan-rekan sekalian, pengamanan logistik suara pasca pemungutan suara dari TPS segera dikirimkan ke PPS tanpa menginap. Sekali lagi saya garis bawahi, tanpa menginap, sebagai tempat transit sementara. Selanjutnya dari masing-masing PPS dikirimkan ke PPK. Lagi dari masing-masing TPS yang notabene beberapa TPS logistik
pemungutan suara akan dikirimkan ke PPS atau kelurahan. Tidak menginap, hanya transit menandatangani berita acara jumlah kotak suara sesuai dengan jumlah di PPS yang ada. Setelah itu dikumpulkan dan dikirim ke PPK. Paham? Sekali lagi, di PPS tidak menginap. Kita syukuri ini adalah kota Palembang, tidak ada medan yang sulit. Sekali lagi, ini di kota Palembang tidak ada medan yang sulit, sehingga dapat dikatakan 100% proses pengiriman logistik akan mendapatkan satu kemudahan. Oleh karena itu, tugas saya dengan mengawal, menjaga terhadap pelayanan khususnya petugas KPPS yang ada di TPS maupun logistik. Surat suara yang tadi kami sampaikan secara bertahap dari TPS ke PPS. Setelah itu dari PPS yang tidak menginap dikirim ke PPK. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tolong sekali lagi kenali kepala sektor atau kapolsek. Yang berikut rekan-rekan sekalian, hal-hal yang tentunya berkaitan dengan kondisi cuaca. Ini menjadikan satu catatan utama kita. Saat ini kita memasuki musim penghujan. Tolong rekan-rekan betul-betul perkirakan kapan saatnya saya hadir di TPS. Ketika kotak suara atau logistik pemilu yang rencananya akan dikirimkan petugas PPK juga akan mendistribusikan dari PPK ke PPS. Saya berharap ketika tanggal 14 dan rekan-rekan terjadi pergeseran pasukan tanggal 13. Saya ulangi, ketika rekan-rekan dihadirkan pada tanggal 14, namun sebelumnya rekan-rekan akan melakukan serpas di tanggal 13. Rekan-rekan sudah memiliki inisiatif untuk mengamankan logistik dari PPS yang akan diamankan ke TPS atau dikirimkan ke masing-masing TPS. Karena sebagai informasi, pada tanggal 13 Februari, petugas PPS akan mengirimkan logistik pemungutan suara ke masing-masing TPS. Saya berharap dedikasi rekan-rekan sekalian, tanggal 13 setelah apel serpas, rekan-rekan sudah langsung menempel ke masing-masing PPS, sehingga seiring dengan itu rekan-rekan bisa mengawal jalannya logistik pemilu menuju ke TPS-TPS yang ada. Sekali lagi, saya mengharapkan dedikasi rekan-rekan sekalian mengawal kotak suara dari PPS menuju ke TPS yang rencananya petugas PPS akan mengirimkan pada tanggal 13, apakah siang atau sore atau malam, ke masing-masing TPS. Dan saya berharap rekan-rekan sudah menempel
Namun saya berharap sebelum logistik datang ke TPS, rekan-rekan sudah menempel petugas TPS yang akan membagikan ke masing-masing TPS yang ada. Jelas? Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, setelah logistik pemilu berada di TPS dalam kondisi yang aman, rekan-rekan sudah bisa membenarkan bahwasanya logistik pemilu sudah berada di TPS dalam kondisi yang aman dan tersegel dengan membungkus yang ada. Inilah awal daripada wujud rekan-rekan bisa mengamankan daripada logistik pemilu yang ada. Yang berikut pada hari hanya ketika sudah ada petugas TPS, yaitu para petugas KPPS, rekan-rekan sudah berada di luar, tidak usah membantu, tidak usah membantu menandakan, tidak usah. Rekan-rekan hanya menjaga di luar TPS yang ada supaya tidak ada orang yang mengganggu kepada petugas KPPS pada saat mempersiapkan piramid yang diperlukan menjalankan pemungutan suara. Tugas rekan-rekan hanya menjaga TPS dan ada di luar. Paham? Tidak ada yang bantu. Apakah itu bukan tidak ada? Itu sudah urusannya petugas KPPS. Ya. Berikut rekan-rekan sekalian, sekali lagi, itulah mau proses pemungutan dan pemungutan suara. Jaga etika, jaga norma-norma yang ada. Tugas kita tidak berat, hanya mengawal dan mengamankan. Anda tidak boleh sampai tuntutan yang sekali. Reaksi mereka yang hasil ini sudah menghilangkan hasil. Kalau sepakat, dokumentasikan hal-hal yang dimaksud. Baik saya video maupun secara foto. Lagi hanya hal-hal yang dimaksud. Sehingga kita berjalan dari rekan-rekan selama baik dari rekan-rekan saya ini diusahakan satu perintah guna menjaga pengenalan diri agar tugas dasar masyarakat memang begitu apa kita akan memastikan itu. Lagi kita akan memastikan menghitung salah tugas KPPS. Kita hanya dan kita sudah bekerja baik hanya yang memperhatikan kamu mereka asosiasi dengan TPS diminta untuk menuntaskan dari luar bukan dari dalam. Negara sekalian, adalah lagi kegiatan dokumentasi sesuatu yang penting
bagi sekiranya bagi tugas pengamanan TPS, ulangi tugas pengamanan TPS. Tolong mendengar dan dokumentasikan segala sesuatu yang diperlukan. Kalau tidak diperlukan, nggak usah memenuhi handphone. Yang diperlukan itu misalnya situasi aman, silakan sekilas di video. Ada risu sedikit, didokumentasikan dalam kondisi yang terbatas, sehingga rekan-rekan dapat melaporkan dan dapat mempertanggungjawabkan laporan yang diberikan kepada pimpinan. Tidak hanya asal katanya, Pak katanya salah ribut, Pak. Jangan bicara katanya. Polisi harus bicara fakta. Kalau itu sekilas informasi jangan digaungkan. Datangi ke TKP. Sekali lagi, kalau itu sekilas informasi, pastikan kebenaran atau ketidakbenaran informasi tersebut. Jangan disebarkan. Jangan menjadi suatu berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang memiliki kesenangan maupun hobi menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax. Polisi selalu bicara fakta. Sehingga dengan fakta tersebut rekan-rekan mendokumentasikan menjadi satu kekuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saat ini Bapak Kapolda sudah memberikan bantuan sarana komunikasi yang terbatas berupa HT baik Motorola maupun Hitera. Tolong manfaatkan